Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita bertemu lagi. Rada nggak penting emang ketemu gue, tapi nggak apa-apa. Gue kali ini mau buatin video ini ya. Ada beberapa yang request ke gue di kolom komentar di video yang gue upload. Itu tuh seperti ini ya, kalian bisa lihat. Nah, kayak gitu. Jadi banyak ya beberapa yang komentar tuh, bang gimana caranya buat dong caranya ngumpulin diamond gitu biar cepet atau segala macamnya, itulah pokoknya ya intinya gimana caranya ngumpulin diamond supaya bisa cepet gitu biar banyak diamond kalian gitu. Nah kali ini gue bakalan ngasih beberapa tips agar diamond kalian itu bisa cepet terkumpul ya, karena menurut analisa gue dan berdasarkan apa yang sudah bocor gitu kan, besok itu nggak besok sih, dalam waktu dekat ini itu akan keluar pendant baru ya, dan katanya itu bagus pendantnya gitu, karena susah ya. Jadi rata-rata kalau susah biasanya bagus, tapi gue nggak tahu juga karena kan belum tahu secara keseluruhan. Kita tunggu aja seperti apa nanti pendantnya itu. Terus ya intinya gitulah, intinya gue di sini mau ngasih gimana caranya atau beberapa tips supaya diamond kalian itu bisa cepat terkumpul gitu. Nah, sebelum gue mulai, jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan gue pun bisa tetap semangat dan terus semangat untuk membuat konten untuk kalian. Karena apa? Karena subscriber itu gratis, tidak bayar. Jadi tolong kalian support lah gue gitu kan, tolong bantuannya gitu, karena ini tidak prabayar gitu. Jadi dengan kerendahan hatinya, tolonglah muliakanlah diri kalian untuk membantu gue. Ya udahlah, kayak gitu aja. Emang kebanyakan ngomong gue ini, cuman gak apa-apa. Ya udah. Ada notice baru ya, special promotion. Nah kita lihat dulu ya. Ini special promotion. Ini salah satu tips yang kalian harus manfaatin. Karena apa? Karena fase-fase seperti ini itu tidak selalu ada ya. Jadi kalau misalkan ada, tolong kalian maksimalkan jika kalian ada rezeki lebih. Nah gitu. Nah di sini itu ada periode dari tanggal 12 sampai tanggal 16, 12, 13, 14, 15, 16, 5 hari. Harganya itu $1, nanti kalian akan mendapatkan itu ya, cube choice. Ada yang 500 diamond sampai 5000 diamond, dan ada yang 1000 diamond. Nanti kalian pilih, kalian mau yang seperti apa. Kalau gue saranin, kalau kalian mau ambil aman tuh ngambil yang 1000 diamond ya. Karena kalau di cube itu persentasenya itu bisa aja kalian mendapatkan 500 gitu. Tapi ada beberapa yang dapetin di lebih dari itu ya. Karena di grup gue itu ada yang nge-share dapat, katanya sih Thailand ya, orang Thailand katanya dapat 2000 diamond. Ya kalian tahu lah Thailand kan mungkin hokinya itu di atas batas kadarnya negara kita di LGR ini gitu, jadi ya nggak usah iri hati. Oke ya, mungkin kalian bisa dapetin yang lebih dari 2000 atau mungkin dapat 5000 gitu, karena ada aja yang hoki. Terus itu tips yang harus kalian manfaatin. Nah tips pertamanya itu adalah ini ya, kalian wajib banget ini ya, karena ini membantu banget, sangat membantu. Nah kita lihat ya, nah ini kita lihat, nah ini survival, kalian wajib main domino 1 sampai 10 kali dalam satu hari. Berhubung gua nggak jago banget main domino, jadi gue pasti ada rusnya ya, 36/24. Sekarang kalau misalkan kita kalkulasiin ya, 360 dikali 100 per win, kita ambil pukul rata ya. Karena apa? Karena kan kalian ada melewati musuh segala macam gitu kan, nanti kalian akan mendapatkan 6 diamond jika setiap musuh lewat. Kalau 1 kali win itu kan 30 kan, kalau 4p berarti 90, ditambah ya 3 kali lah kalian melewati musuh, itu bisa lah ya. Kita belum ditambah double atau triple ya, kita hitung pukul ratanya aja atau kotornya itu 100. Kita hitung 36 dikali 100 itu 3600. Sedangkan kita lulusnya itu 24 dikali 30 berapa tuh? 600 ditambah 120, 720, 3600 dikurangin 720 itu berapa ya? Sebentar gua ambil kalkulator kali ya biar enak. Ya ini udah ya, 360 dikali 100 sama dengan 360 dikali 100 36 dikali 100. Nah 3600 ya, 3600. Nah terus kita buat 240 24 dikali 30 sama dengan 720, berarti 3600 dikurangin 720. Nah tuh kalian bisa ngeliat ya, 2880. Ini baru masuk hari ke-5 atau ke-6 gua main ya. 6 lah, karena posisinya tuh kalau totalnya 60 total 60 kali play berarti 6 hari ya. Posisi 6 hari gue bisa dapat 2880 untuk domino aja. Mungkin kalau kalian lebih hebat daripada gue, mungkin kalian bisa dapetin lebih banyak diamond gitu dibandingkan gue. Nah gue saranin kalian itu main di 4p ya, karena hadiahnya itu lebih besar dibandingkan main 2p.
Kalau kalian tidak mau kalah terus, atau kalian ya pasti ada kalahnya lah. Kalau kalian mau dapetin lebih banyak diamond, kalian bisa GB domino. Itu kalian pakai tuyul 3 tuyul, tapi tidak gue saranin ya untuk kalian menggunakan tuyul-tuyul itu untuk GB itu, karena tetap aja lah itu hal yang kurang baik. Tapi nggak salah juga jika kalian melakukan, karena itu kan pilihan kalian gitu kan untuk melakukan atau tidak. Itu yang tips pertama dari gue ya. Tips yang kedua itu Champion League ya. Champion League, kita lihat. Champion League ini season ini gue 11 kali win, 1 kali lose. Nah, kita lihat kenapa pilihan keduanya itu adalah Champion League ya. Sebentar. Champion League, kita beda di sini. Nah, kenapa gue bilang Champion League pilihan kedua? Karena ini wajib setiap minggu itu kalian harus melakukan, karena hadiahnya itu cukup menarik ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kalian bisa menang sampai 9, kalian akan mendapatkan 200 diamond ditambah 200 diamond, berarti total udah 400. 400 ditambah 500, udah 900. Kita tambah ya tadi ya. 2880 ditambah 900. Nah, 3740. Itu selama 6 hari loh, belum 1 minggu loh. Nah, itu yang kedua. Dan itu pun bisa kalian lakukan itu berulang kali ya, kalau kalian mau terus main Champion League ya. Cuma kalau udah menang satu lap itu udah sampai 9, gue gak akan ulangin gitu. Biasanya paling gue lus-lusin gitu. Kadang kan gue ketemu orang yang tolong itu biasanya gue lakuin sih. Maksudnya ya udah gue ngalah aja gitu kan, kita udah menang sampai 9, kita pun gak boleh egois ya, kayak gitu. Yang penting kita selesaikan misi harian kita aja, karena kan biasanya ada misi harian Champion League ya. Nah, kayak gini tuh. Nah, itu kalau kalian menang sampai 9 nggak usah egois lah. Untuk menang terus, kalau ada yang ditolong ya kalian kalahin aja lah, saling berbagi. Mungkin yang lain itu yang ditolong itu belum selesai ya untuk manage Champion League, jadi kalian harus bisa memberikan kesempatan buat mereka supaya mereka tuh bisa menang ke 9, kayak gitu. Itu yang kedua. Dan yang untuk yang ketiga, selesaikan misi-misi harian. Nah, biasanya tuh misi harian tuh selalu ada diamond ya, kurang lebih paling totalnya 50 sampai 80 ya. Mana sih? Ya pokoknya 50 lah, taruhlah kita pukul rata 50 diamond setiap hari, dikali 7 350. Nah, ditambah 350 ya. Nah, udah 4000. Udah 4130 diamond ya. Itu lumayan kan? Lumayan banget. Terus ditambah juga ini ada tambah 100, ditambah 100, terus kalau misalkan udah selesai ditambah 200. Berarti total 400. Tambah 400. Loh, 4530 ya. Lumayan banget kan? Udah 4000 loh. Kalian cuma hanya mainin gitu doang. Terus ini nih yang ngebuat diamond kalian itu bisa cepat naik. Ini opsi keempat yang penting banget yang kalian harus bisa mainin. Kita baca notis. Event spesial liburan. Oh bukan. Ini juga ada login harian ya, dari 1 sampai hari ke-7 itu dapat diamond tuh. 100 berarti 500 tuh. Ditambah 500, ditambah dapat cube 555 gitu kan. Nah, kita tambah ya. Ditambah 500, ditambah 555. Tuh, udah 5000 tuh. Ini 5585 GM memberikan itu ke kalian loh. Baik banget sebenarnya gitu kan. Meskipun event tuh besar-besar gitu kan donnya, tapi tetap aja GM pun ada baik hati yang memberikan kesempatan buat kita untuk meraih diamond untuk lebih banyak ya, terutama ini yang penting. Dari tanggal 9 atau sampai tanggal 15 itu ada diamond rush atau star candy rush. Itu wajib banget kalian lakuin ya. Karena apa? Karena disinilah kesempatan kalian untuk mendapatkan diamond untuk lebih banyak lagi. Untuk saat ini ada event 1, 2, 3, 4, 5 7 hari loh, 1 minggu. Biasanya kan seminggu 2 kali, ini 7 hari. Kalau misalkan ya, kalau gue biasanya Diamond Rush itu, gue biasanya main itu 1 hari itu 1000 lah minimal gue harus dapat 1000 gitu kan. Setelah itu gue mungkin bisa berhenti ya. Jadi kalau kita pukul rata itu 1000, dikali 7 itu 7000. Bayangin ya, 7000 ditambah 7000. Tuh, udah 12.585 loh. Udah 12.000 loh, bayangin loh. Itu dia, minimal 12.000. Nah, kalau kalian bingung gimana caranya bang supaya gue bisa dapetin 1000 diamond setiap gue diamond rush. Nah, ini gue bakal ngasih contoh ke kalian di saat gue diamond rush ya, seperti ini.
kayak gitu ya. Di saat gue Diamond Rush itu gue mainnya 4T. Nah, gue juga nggak menyarankan untuk kalian itu GB Diamond Rush ya, karena kan kembali lagi kan, itu bukan sesuatu hal yang sepenuhnya itu benar, tapi ya kita hanya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk mendapatkan suatu hal yang lebih gitu kan. Jadi ya kembali ke kalian lah, kalian mau melakukan atau tidak gitu kan, kalian menganggapnya itu benar atau salah gitu kan, karena kan di sini kan pro dan kontra ya, ada beberapa yang bilang GB itu salah, ada yang bilang GB itu benar gitu kan. Ya kembali ke kalian lah, yang menurut kalian benar ya jalanin, kalau enggak ya nggak usah. Intinya gini lah, hidup lah nggak usah mikirin yang lain aja lah, fokus ke diri kalian aja lah gitu kan. Kalau kalian senang, kalian suka ya jalanin gitu, tanpa mengusik hal-hal lain atau orang-orang lain di sekitar kalian, bahkan yang tidak di sekitar kalian, dengan merugikan orang lain. Karena apa? Ketika kalian mengikut campuri urusan orang lain, itu akan berdampak kerugian juga buat kamu gitu. Jadi bisa aja nanti kamu malah dihujat atau kayak gimana. Jadi udahlah, fokus sama diri sendiri aja gitu kan. Ya itulah tips and trick dari gue, 4 hal yang paling penting. Dan yang kelima, itu ada di sini ya, di ini ya, di weekend ya. Gue juga nggak muluk-muluk ya. Gue kali ini bisa menang 18 kali selama 2 hari. Nah, ini tuh dimainin di setiap weekend aja ya, hari Sabtu sama hari Minggu ya kalau nggak salah ya, hari Sabtu sampai hari Minggu. Nah, itu tuh ini buru-buruan ya, supaya bisa menembus 10 besar gitu, karena hadiahnya 10 besar itu cukup besar ya. Tapi kalau gue nggak muluk-muluk, gue cukup mendapatkan 300 diamond aja, itu udah bersyukur banget gue. Soal karena kan ada yang top 1, top 2 tuh, kalian bisa lihat sendiri lah. Tapi kalau gue nggak muluk-muluk, gue tuh cukup dapat 300 diamond aja, itu gue udah bersyukur banget ya. Ini kalau ditambahin 200 ya, tadi kan 12.585 ditambah 200 nih, 12.785. Ini hari ke-6 belum ke-7 loh. Kalau ke-7 kalian mungkin bisa lebih banyak dari itu kan, kalau misalkan dikumpulin. Kalau misalkan kalian tidak ini ya, tidak boros untuk mengeluarkan diamond ya. Karena kalau akun ini kan cukup boros, jadi susah untuk nabung. Kemarin diamondnya ini tuh sisa beberapa doang ya, jadi sekarang udah ada 5.546 kan, lumayan. Ini gue baru ikut di aras itu 2-3 hari lah. Ini untuk yang di Android. Untuk di iOS-nya itu gue udah beberapa masukin ya, karena beberapa diamond itu gue sisihkan ke iOS gitu kan, gue tabung di sana. Nah ini, nah segitu ya. Coba kita hitung ya, 5.546 ditambah diamond yang ada di iOS ya. Ya, 5.546 ditambah 1.450 ya. Totalnya itu ya kira-kira 7.000 diamond ya. 2-3 hari itu gue bisa ngumpulin 7.000 diamond loh. Bayangin loh. Cuman menggunakan tips-tips yang gue sebutin tadi loh. Kenapa iOS itu 1.450 nih, nanti gue kasih screenshotnya nih. Nah, kayak gitu tuh. Jadi ya total 7.000 diamond selama 2-3 hari gitu. Sedangkan ini gue masih ada 4 hari lagi untuk nguli Diamond Rush ya, 4 hari lagi. Berarti bisa dapat berapa? Ya pasti puluhan ribu lah. Ditambah ini ya, kalau kalian jajan di shop yang tadi gue bilang, kalau kalian ada rezeki lebih, nah ini kalian wajib beli kayak ginian nih. Nah ini kan ada 12, 13, 14, 15, 16, ada 5 hari gitu kan, berarti 5.000 diamond. Tuh bayangin, ditambah 5.000 diamond loh, dari apa yang tadi gue hitung ya. Kita coba hitung lagi. Nah, tadi itu total yang gua hitung secara keseluruhan itu 12.785. Nah, kalian bisa lihat nih, 12.785. 12.785 ditambah 5.000 ya. Nah, 17.785 ya. Kalau kalian ikutin semua yang gue bilang tadi, kalian bisa dapetin 17.785, bahkan bisa lebih loh, bayangin. Itu alasan kenapa gue bisa kejar event terus tanpa skip ya, karena itu. Karena setiap minggu itu kalau apalagi nih ya, di fase-fase kayak gini tuh, karena GM lagi ngadain Diamond Rush sama login itu, selama seminggu ini kita bisa dapetin 17.785. Bukan kita ya, tapi gue, karena karena kalau kalian tidak melakukan apa yang gue lakukan, mungkin kalian nggak bisa dapetin sebanyak itu gitu. Nah, itu tips dan trik dari gue ya, supaya bisa dapetin diamond banyak selama 1 minggu. Itu kan 17.000 itu kalau seandainya lagi ada event seperti ini. Kalau misalkan tidak, ya mungkin gue bisa mendapatkan kurang lebih 10.000 kali 10.000 diamond selama 1 minggu. Itu kurang lebih ya. Ya karena Diamond Rush, karena main-main domino itu sangat membantu loh jika kalian menang terus loh. Nah ya udahlah, kayak gitu aja video dari gue, karena ya rata-rata kalian juga udah tahu ya, cuman kalian mungkin kurang memaksimalkan bagaimana cara bermainnya supaya kalian bisa mendapatkan diamond sebanyak itu ya. Belum lagi ditambah sama cube-cube nih yang beraura-aura kayak gini, karena biasanya gue nih kalau yang cube diamond kayak gini gue biasanya pakein aura ya, karena itu bisa mendapatkan diamond. Sedangkan ini aja gue udah 2-3 hari itu gue udah dapetin 7.000 diamond ya, kalau ditotalin sama yang di Android sama iOS. Kalau itu pun 2-3 hari, kalau seminggu otomatis kan gue bisa lebih dari 10.000. Nah kalian bisa lah perkirain lah kira-kira gue dapat berapa kalau misalkan gue selama 2-3 hari aja dapat kayak gitu. Ya udahlah, kayak gitu aja video dari gue.
Jangan lupa di like, di comment, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat video ini. Semoga kalian pun bisa mengumpulkan diamond yang banyak supaya kalian bisa down event terus, karena tanpa diamond kita nggak bisa apa-apa. Kalian kan tahu game ini harus menggunakan diamond dan uang. Sekarang udah mengarah ke uang terus. Jadi pintar-pintar kalian mengejar event, jangan semua dikejar, sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kalian. Ya kalian sendiri lah yang tahu dan mengerti diri kalian sendiri. Ya udahlah, kayak gitu aja video dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, peace out. Satu lagi, buat yang belum down, tetap semangat, pantang menyerah. Kalau misalkan sebelum down jangan pensi, karena ada tuh beberapa yang nggak down terus dia kayak nyerah gitu aja. Jangan kayak gitulah. Hidup harus terus berjuang, event juga masih lama, jadi terus tetap semangat karena banyak cara jika kalian mau usaha. Oke, udah kayak gitu aja. See you, sampai menyambut di event berikutnya, karena kayaknya nih ya, kalau 2 event berikutnya itu akan event bagus. Kalau kita lihat nih ya, besok katanya akan keluar pendant, dan besok dan menurut gue besok akan keluar kartu yang bagus ya. Kalau misalkan kita flashback ya, ini menurut gue, tadi gue tidak mau memberikan opsi yang benar sepenuhnya ya, karena ini hanya persepsi gue. Gue tidak memastikan bahwa ini besok akan keluar berurutan seperti ini ya. Ini kita lihat, karena eventnya ini tuh mirip-mirip kayak eventnya Nadia ya. Nah, kalau kalian lihat nih, waktu itu kan keluar Nadia sama Wet Nadia. Ini saat ini keluar Mohyul Bolang, terus keluar si Ruai yang skillnya tuh 11-12 ya. Sedangkan Nadia sama Wet Nadia itu 11-12 juga skillnya, dan presentasinya itu cuman beda sedikit ya. Sedangkan Nadia sama Wet Nadia juga seperti itu. Terus habis itu keluar pendant yang bagus ya, Compression Guardian Drone. Itu pendant yang bagus, yang bakal kepake banget seterusnya menurut gue ya. Nah, habis keluar seperti Wet Nadia keluar pendant GG. Dan sedangkan besok itu akan keluar pendant GG. Apakah sama? Nah, pertanyaannya itu yang pertama. Dan yang kedua, sehabis keluar pendant Compression Guardian Drone, itu keluar Dark Seed. Dark Seed itu termasuk kartu bulanan ya. Nah, ini akan menjadi sesuatu hal yang mempunyai suatu kemiripan ya. Bisa saja terjadi, tapi nggak tahu ya benar-benar sama atau tidak terjadi kayak gitu kan. Karena ini ya nih, sedangkan Xiaoli itu buffnya juga udah mau habis ya. Ini buff gua tinggal 10 jam lagi, 10 jam 49 menit lagi. Nah, itu bisa aja setelah pendant ini akan keluar kartu yang bagus ya. Bisa saja, tapi tidak sepenuhnya itu apa yang menjadi kebenaran ya dari apa yang gue bilang ya. Gue hanya menerka tapi tidak memastikan dan mempercayai kalian untuk percaya sama gue, karena gue juga hanya melihat aja dari grafiknya gitu kan, karena yang sudah gitu aja sih. Yaudahlah, kenapa jadi panjang lagi? Yaudahlah, see you. Intinya kayak gitu. Oke, tetap semangat.